Dalam kesunyian yang membekukan, seorang pria tua melangkah sendiri. Salju jatuh tanpa henti, menutupi jejak-jejak yang pernah membekas. Di sisinya, seekor anjing hitam yang datang entah dari mana, selalu setia mendampinginya. Tubuhnya mulai merentah, tangannya terlihat kusam dan lunglai. Inilah perjalanan terakhir Yudhistira. Langkahnya berat, tubuhnya terlihat letih, namun beban di dalam dadanya jauh lebih berat daripada udara di sekitarnya. Beban yang tak terlihat oleh mata manusia. Ia menggenggam erat sehelai bulu merak, sisa terakhir dari seorang sahabat yang pernah mengubah hidupnya. Bayangan masa lalu mulai menghantui. Dulu, Dwaraka, kota megah dan gemerlap, penuh kemakmuran dan kedamaian. Surga di bumi bagi para manusia, terutama para Yadawa, dan kekuatan pasukan Narayani Sena yang seolah-olah tak akan pernah bisa dihancurkan. Kerajaanmu akan tenggelam di dalam samudera yang dalam. Kau akan mengembara di hutan dan dilumpuhkan usia dan tidak bersenjata, hingga akhirnya kau akan dipanah oleh seorang pemburu. Namun, jauh di tengah hutan yang sunyi, hutan Bhalka Tirta, 275 km dari pusat kota Dwaraka, seorang pemburu merubah semuanya. Anak panahnya itu melesat, menancap di kaki Krishna. Sebelum luka itu sempat sembuh, badai dari tepi pantai Laut Prabhasa datang. Laut bergelora, angin menerjang. Kota indah itu tenggelam, hilang ditelan amukan ombak. Yudhistira menatap langit yang dingin, mengenang sahabatnya yang telah tiada, dan kota yang kini hanyalah serpihan cerita. Namun perjalanan harus terus berlanjut.
Ia mengayunkan langkahnya. Anjing hitam tetap setia menemani langkahnya untuk mencapai puncak swarga Rohini. Bayangan medan perang Kurukshetra menghantuinya. Riuh pekikan para prajurit yang terluka, teriakan para wanita yang kehilangan suami, anak-anak dan saudaranya, terdengar lebih keras jauh dari dalam hatinya. Dentingan suara senjata yang beradu, ringkihan kuda, jeritan gajah di tengah kobaran perang, muncul lenyap dalam bayangannya. Abimanyu, keponakan yang gagah berani, tewas di medan laga demi menjaga kehormatannya. Ia menyesal karena tak mampu melindungi. Raja Anggakarna, ksatria terhormat yang meninggal dalam kesendirian, dia terlambat menyadari kebenaran tentangnya. Bhisma dan Drona, guru yang dihormati, pergi meninggalkan dunia ini dalam kesunyian. Yang paling menyakitkan, kebohongan tentang kematian Ashwatthama. Penipuan yang membalut hati dengan luka yang dalam. Yudhishthira bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa semua ini? Apakah harga dari permainan takdir ini? Dia juga menyesal karena mempertaruhkan Drupadi dalam permainan dadu itu. Kesalahan yang membawa kehancuran pada keluarganya dan tanah kelahirannya. Beban penyesalan itu menghempas jiwanya yang sudah renta. Namun ia tahu, tidak ada jalan kembali. Langkahnya harus terus maju. Anjing hitam setia di sisinya, menemaninya melewati salju dan badai kenangan. Di lereng gunung, bayangan Drupadi muncul, istrinya yang selalu setia. Namun di gunung ini pula, ia terpeleset dan jatuh, meninggalkan keheningan yang menyayat hati. Kesedihan itu mengiringi setiap napasnya, tapi perjalanan harus terus berlanjut. Ia menatap puncak yang jauh di depan, berharap menemukan jawaban dari setiap pertanyaan. Langkahnya makin berat, angin kian menggigit, salju semakin tebal. Namun ia tidak berhenti. Setiap napasnya beruap di udara dingin, mengabarkan tak hanya tubuhnya yang berjuang, tapi juga jiwanya yang penuh luka. Puncak Gunung Himalaya akhirnya ia capai. Dia sampai di swarga Rohini. Di sana, sebuah wimana, kendaraan surgawi Dewa Indra, turun menghampirinya. Ia tahu saatnya telah tiba. Dengan berat hati, ia melangkah naik ke wimana, meninggalkan dunia yang penuh penderitaan. Di antara cahaya dan keagungan surga, ia mengharapkan kehangatan keluarga dan saudara-saudara yang telah pergi lebih dulu. Namun keheningan menyambutnya. Tidak satu pun wajah yang ia kenali. Tiada Bhima, tiada Arjuna, tiada Drupadi. Hanya kesendirian yang mencekam di antara kemegahan dan riuhnya dunia surgawi. Yudhishthira menatap sekeliling, hatinya penuh kebingungan dan kesedihan. Di dalam keabadian itu, ia masih mencari tempat bagi cinta dan pengorbanan yang telah ia bawa sepanjang hidupnya. Yudhishthira berdiri di antara gemerlap surga, dikelilingi cahaya abadi dan riuh kebahagiaan. Namun, di dalam dadanya, ada kekosongan yang tak terisi. Ia terus mencari makna di balik semua penderitaan dan kehilangan. Apakah ini jawaban dari takdir yang ia jalani? Apakah ini harga dari sebuah kebenaran yang ia pegang teguh? Tapi, di manakah saudaranya? Di manakah istri, kakek, guru, dan para sahabat yang telah bersamanya, berjuang, membela apa yang dia anggap sebagai dharma? Kemana lagi Yudhishthira harus mencari jika surga tak mampu memberikan jawaban?